Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu partisipan yang luar biasa. Terima kasih telah hadir di room kami. Kali ini bersama saya Melda Ambarwati selaku host dalam video conference kali ini. Saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu ada Bapak Muhammad Abdul Aziz Esos Mkom selaku moderator dan juga ada presenter kami yang hebat yaitu Ibu Leli Novia SPPU. Dan agar tidak terlalu buang-buang waktu, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materi dan sebelumnya akan saya alihkan dulu ke moderator. Silahkan Pak Aziz untuk membuka diskusi ini. Baik, terima kasih Ibu Melda Ambarwati SPD. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di room ini. Salam jumpa kita di Jalan Angkasa. Di kesempatan sore hari ini tanggal 24 April 2020. Kalau dari tempat saya mengudara, cuacanya agak mendung-mendung dikit. Kemudian di tempat yang lain mendungnya mendung besar. Oke Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah dibuka oleh Ibu Melda Ambarwati yang berada di Tangerang sana, bahwa hari ini kita akan mengikuti presentasi yang dibawakan oleh Ibu Leli Novia SPD Mkom. Beliau sekarang bermukim di Makassar sana, di Pulau sana. Oke Ibu Leli ya, sudah siap Bu Leli ya? Halo. Halo Pak, disiapin aja Pak, biar kita cepet selesai. Oke, siap. Saya sudah siap gerak nih Bu. Oke, Bu Leli Novia SPD Mkom mengajar di salah satu universitas negeri di Makassar. Mata kuliah yang diampu adalah Introduction to ICT in ELT, Project on ICT in ELT, Computer Based Assessment, dan diantaranya dan micro teaching. Beliau adalah salah satu putri terbaik yang mengikuti banyak kegiatan yang Bapak Ibu. Ada seminar workshop pelatihan seperti TCP online training for students yang diselenggarakan oleh Indonesia sebagai instruktur di tahun 2020. Kemudian ada pelatihan dan bimbingan penulisan artikel internasional bagi dosen bahasa Inggris FDSUNM. Jadi pelatihannya adalah pelatihan dan kegiatannya di. Kemudian ada lagi pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional berarti yang dilakukan oleh di ULM. Kalau lihat dari geografinya luar biasa. Nah, kesempatan sore hari ini rekan saya akan menampilkan atau memaparkan sesuatu yang sangat luar biasa yang mungkin pernah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Sebuah aplikasi untuk kegiatan pelatihan dan juga untuk kajian-kajian kepada siswa ini. Oke, tidak lama lagi saya dengarkan paparan dari Ibu Leli Novia. Silakan Ibu Leli. Oke, baik. Terima kasih kepada. Ya, halo. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak Aziz sebagai moderator kita pada hari ini dan juga kepada Ibu Melda Ambarwati sebagai host kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Kemendikbud, para sponsor ya, Kemendikbud, Pemprov Jabar, Disdikpom Provinsi Jawa Barat, Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat, Seameo Kitab in Science, dan SMK Bisa, SMK Hebat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta video conference yang hadir hari ini. Mohon maaf. Di sini ada Pak Adrianus. Pak Adrianus adalah rekan saya sesama instruktur di Vikos. Selamat sore Bapak, terima kasih kehadirannya. Lalu kemudian ada Ibu Rika Permatasari. Lalu kemudian ada Ibu Inu Lestia, Ibu Rini Rahmiati, dan juga Ibu Risuli. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Baiklah, tidak perlu berpanjang-panjang. Hari ini saya akan memaparkan tentang sistem pembelajaran daring berbasis Gnomio. Ini sebenarnya baru saya pelajari tanggal 19 April kemarin. Jadi semoga paparan saya ini bisa membantu Bapak Ibu, dan bila memang saya kurang sempurna untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini, mari kita berdiskusi. Mohon maaf, saya mematikan videonya, boleh ya Pak ya, untuk mengurangi kuota.
Oke, baik, saya akan mulai. Saya akan cari dulu slide-nya sebentar. Oke, sudah muncul. Sudah muncul Bapak Pak Aziz? Atau Bu Melda? Sudah. Oke. Sudah. Baik, ya, baik, terima kasih. Sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring berbasis Gnomio. Sistem pembelajaran daring atau yang disebut dengan SPADA adalah pembelajaran yang digunakan secara online. Kita mengenal banyak jenisnya, berbagai platform seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan sebagainya. Nah, Gnomio ini sebenarnya mirip sekali dengan LMS, Learning Management System, yang biasa dipakai di kampus-kampus. Tapi, kita sebagai guru juga bisa memanfaatkan akses gratis dari Gnomio. Akan kita lihat bagaimanakah Gnomio itu. Oke, untuk bisa memanfaatkan Gnomio, hal pertama yang kita lakukan adalah kita terlebih dahulu registrasi. Kita akan menuju www.gnomio.com dan akan muncul tampilan seperti ini, di mana Bapak Ibu bisa meng-create your site. Oke, tinggal dimasukkan di sini. Pada tampilan saya masukkan nama saya Lely Novia, maka lalu kemudian email, dan kita akan setting language yang mana yang lebih convenient kita gunakan. Misalnya English, adanya English kalau nggak salah, there is no Indonesian language in Gnomio site. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah kita menyiapkan site name dan juga email. Di sini saya mendaftarkan lelynovia.gnomio.com, maka situs saya nantinya akan lelynovia.gnomio.com. Sebenarnya Bapak Ibu, waktu pertama kali belajar Gnomio ini, saya mendaftarkan beberapa situs karena memang saya ingin explore sedikit tentang Gnomio. Jadi sebenarnya sekitar ada 2. Satu dengan menggunakan lelynovia.gnomio.com, dan yang kedua adalah missnopi.gnomio.com. Oke. Setelah kita mendaftar, maka akan ada respon dari Gnomio yang menampilkan your site is being created. Setelah itu kita akan diminta untuk mengecek email. Email di sini yang disampaikan oleh Gnomio akan berisi username sama password kita. Jadi kalau misalnya selama ini kita membuat satu akun, username-nya dari kita, passwordnya dari kita, itu berbeda dengan Gnomio. Gnomio itu yang menyediakan username-nya dan juga yang menyediakan password-nya. Setelah kita meng-create site kita, di sini ya, https://lelynovia.gnomio.com, maka situs Gnomio akan memberikan balasan yang berisi username-nya sama password-nya. Lalu setelah itu, situs di Gnomio akan telah siap dimodifikasi oleh kita. Lalu kemudian tampilannya, seperti tadi yang saya bilang Bapak Ibu, bahwa sebenarnya saya punya situs Gnomio ada 2, lelynovia.gnomio.com dan missnopi. Ini yang pertama sebenarnya. Yang kedua itu, sewaktu saya membuat PPT ini, saya sering sekali lupa meng-capture. Jadi saya mesti ngulang lagi dari awal untuk bisa menampilkan PPT ini. Oke, jadi setelah ada ini, kita akan diberikan tampilan ketika Bapak Ibu masuk ke missnopi.gnomio.com, Bapak Ibu akan diminta untuk login. Oke. Jadi untuk login Anda membutuhkan username dan password yang tadi dikirim ke email kita. Username dan password terdapat pada email registrasi yang Anda gunakan. Setelah itu, ini tampilannya, login dengan menggunakan username dan password yang dikirim. Tadi kan katanya admin di sebelah sini, mohon maaf. Di sini username-nya admin, passwordnya ya ini AIN dan sebagainya. Kita masukkan ke sini admin dan inilah passwordnya, lalu kita login. Kita login dengan menggunakan username yang telah dikirimkan. Lalu setelah itu kita bisa mengedit profil kita. Nanti ada di sebelah kanan paling atas, ini ada tampilannya. Kita bisa mengklik profil untuk mengedit profil sesuai dengan yang kita inginkan. Dan satu lagi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ya bagi Bapak Ibu yang pernah mengajar di kampus, kita sebagai dosen, LMS itu kan tampilannya sebagai sebagai teacher dan juga sebagai student gitu. Nah, Gnomio ini kita bisa beberapa role. Bisa as a teacher, as non-editing teacher, bisa sebagai student, dan juga bisa sebagai admin. Nah, admin ini kalau di sekolah adalah operator misalnya, atau wakakurikulum. Kalau di kampus misalnya bidang ICT, operatornya juga, tapi ICT-nya.
Nah, ini kita bisa dengan cara men-switch role. Nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa selesai, kalau sudah ingin mencoba, silahkan dicoba. Kita bisa switch role sebagai admin atau sebagai teacher or sebagai student. Kita lanjut dengan mengelola web Gnomio. Setelah kita login, tampilannya akan seperti ini. Lalu saya di sini mengupdate, yang paling utama adalah saya update foto supaya menunjukkan bahwa ini memang web Gnomio saya. Setelah itu kita akan diajak untuk customize this page. Oke. Untuk melakukan perubahan setting atau konfigurasi pembelajaran, kita akan diminta untuk klik site administration. Di manakah site administration? Ada di sini, Bapak Ibu. Di bagian sini ada administration, kita klik site administration. Lalu akan muncul tampilan site administration-nya seperti ini. Ada beberapa features. Yang paling penting adalah di sini ya, yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah users. User adalah yang menandakan bahwa siapa saja yang ada dalam Gnomio kita. Lalu kalau courses itu untuk menambahkan ataupun untuk mengelola mata kuliah ataupun mata pelajaran. Misalnya kita mengajar 5 mata kuliah, di situ bisa dimasukkan 5 mata kuliahnya yang sedang kita kelola atau yang sedang kita ampu. Lalu grades, siswa akan misalnya begini. Jadi Bapak Ibu misalnya memberikan tugas ataupun memberikan kuis kepada siswa. Kalau misalnya Bapak Ibu men-setting jawabannya, maka nilainya akan menjadi otomatis. Lalu kemudian kalau misalnya dia tidak disetting dengan otomatis, maka Bapak Ibu silahkan memeriksa secara manual, lalu kemudian menginput nilainya, dan akan muncul grades-nya, di mana para siswa atau para mahasiswa akan melihat grades atau nilai mereka berdasarkan dengan materi yang telah Bapak Ibu sajikan. Plugins ini untuk mengelola script atau fitur Gnomio. Lalu kemudian ada appearance, tampilan seperti tema dan sebagainya. Kalau reports-nya adalah menu pelaporan aktivitas berupa data log maupun grafik. Kita lanjut. Yang kemudian adalah appearance atau penampilan atau tampilannya. Tampilannya kita bisa memilih tema. Caranya adalah pertama klik site administration yang tadi di sebelah sini, lalu kemudian kita pilih klik appearance-nya, lalu kita arahkan kursor ke menu themes-nya. Coba cari ada di sini, nanti ada tampilannya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan hanya dipotong-potong aja. Lalu pilih theme selector. Selain theme selector, kita juga bisa memasukkan logo. Logo dalam hal ini bisa logo, kalau tadi saya ada logonya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke Gnomio saya, di sebelah kiri atas ada foto saya. Karena saya tidak punya logo, maka saya masukkan foto saya. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan menu create new account. Ini kita punya situs Gnomio. Kita pengen, misalnya saya adalah operator sekolah. Saya pengen sebagai operator sekolah, saya ingin guru-guru saya untuk punya situs, untuk punya akun Gnomio. Oke, saya juga ingin supaya siswa-siswa juga bisa memiliki akun Gnomio yang sudah saya buat. Contohnya tadi saya bilang missnopi.gnomio.com. Bisa saja diganti dengan smkn51.gnomio.com. Seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mengklik administrator, lalu ada plugin. Lalu diminta mengarahkan kursor ke authentication di sebelah sini. Lalu kemudian manage authentication dan pastikan diaktifkannya email based self registration. Maksudnya apa? Jadi ketika tadi seperti tadi tampilannya, ketika si siswa itu masuk ke situs kita, misalnya ke situs saya missnopi.gnomio.com, akan muncul pilihan apakah dia ingin login, apakah dia ingin login sebagai student atau sebagai user daripada Gnomio tersebut. Yang kedua, apakah dia login sebagai guest. Yang ketiga adalah dia create account. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun siswa-siswi yang belum mempunyai akun di Gnomio kita, dia bisa create new account dengan mengaktifkan email based self registration. Kalau di kampus mungkin kita bisa berintegrasi dengan SIA, Sistem Informasi Akademik. Tapi mungkin kalau kita ingin memiliki bimbel, misalnya kita punya usaha ya, kita punya bisnis, kita pengen punya bimbel dan kita pengen punya situsnya seperti LMS atau platform yang lainnya, kan tidak ada tuh sistem informasi akademiknya. Maka kita bisa meminta mereka join dengan cara memasukkan email. Oke. Lalu kemudian ini ada setelah dia masuk ke administration plugins and
authentications, ini ada email based registration, pastikan dia dikliknya, ini kan ada matanya tertutup ya Bapak Ibu ya, pastikan dia terbuka, dalam arti kata dia open, dia bisa dibuka dan bisa diaktifkan, di mana orang bisa registrasi dengan menggunakan email. Di sebelah sini juga diklik, nanti di bawahnya ada self based email based self registration, itu jangan di disable tapi di enable. Selanjutnya, setelah kita bisa mengaktifkan menu create new account, kita akan mengelola mata kuliah ataupun mata pelajaran. Caranya dengan mengklik courses, lalu manage courses dan categories. Kalau kategori di sini, kalau di kampus itu kategori itu bisa saja fakultas, bisa saja prodi. Kalau misalnya di sekolah mungkin saja, bisa saja dia mata pelajarannya beberapa, atau bisa saja dia per kelas. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya. Nah, kalau di sini kebetulan saya di kampus itu kami ada 3 prodi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Business English Communication, itu home base saya. Lalu kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah sastra Inggris. Itu adalah kategori yang saya buat di sini. Bisa saja kategori yang Bapak Ibu buat, misalnya kalau di fakultas ada fakultas bahasa dan sastra, fakultas psikologi dan sebagainya. Lalu lebih kecilnya lagi jurusan, lalu lebih kecil lagi adalah prodi. Tapi karena saya langsung sebagai dosen, jadi saya membuatnya hanya 3 prodi saja, karena saya berada di bawah naungan 3 prodi ini, yaitu Business English Communication, pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Setelah kita membuat course kategoris, kita di sini tampilannya, mohon maaf, di sini contohnya tadi saya menambahkan di sini baru 2 prodi ya Bapak Ibu ya, Business English Communication sama pendidikan bahasa Inggris, dan prodi ketiga adalah sastra Inggris. Tampilannya kategorinya adalah miscellaneous dan kategori namanya adalah sastra Inggris. Kita bisa mengetik ID number-nya, tapi itu optional, tidak harus atau tidak mandatory. Lalu deskripsinya bisa, contohnya saya menyebutkan bahwa sastra Inggris inilah program S1 jurusan bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Oke, setelah terbentuk 3 prodi ini atau 3 kategori ini, kita akan masuk untuk coursesnya atau untuk mata kuliahnya. Di sini ada create new course-nya, tampilannya seperti ini. Kebetulan untuk prodi Business English Communication, salah satu mata kuliah yang saya pandu ya, karena saya masih asisten dosen untuk mata kuliah itu. Mata kuliahnya adalah Interpersonal Communication. Lalu kita diminta untuk menyebutkan short name-nya. Kita sebutlah namanya Interpersonal Communication adalah IPS gitu. Kita ketik IPS. Lalu course kategorinya, karena mata kuliah Interpersonal Communication ini adalah mata kuliah di bawah naungan prodi Business English Communication, maka saya buat kategorinya adalah Miscellaneous Business English Communication. Visibility-nya pasti ditunjukkan atau di show. Lalu kemudian ini nih, start date and end date. Kalau saya menggunakan di LMS itu, karena kami diwajibkan 16 pertemuan, maka saya mengeset 16 meetings, 16 meetings di dalam LMS saya. Jadi setelah saya lihat di LMS saya, perkuliahan kami dimulai pada tanggal 3 Februari dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei. Jadi yang ini kalau buat sekolah mungkin bisa misalnya menyebutkan misalnya pembelajaran itu dimulai dari tanggal sekian dan kira-kira akan berakhir tanggal sekian. Kira-kira seperti itu untuk course start date and course end date. Pak Aziz? Halo Pak Aziz? Halo? Suara saya kecepatan, kecepatan ya Pak menjelaskannya? Ya. Khawatir Bapak Ibu nggak bisa. Iya, oke Pak, baik Pak. Nanti kalau misalnya itu akan ditunjukkan langsung di internet, di internetnya. Tadi saya takutnya low connection atau bad connection sih, pelan-pelan miss. Oke, baik Ibu Sumaryati. Sampai di sini bisa ya. Oke, lalu di sini course ID number saya buatkan di sini mencontek di LMS kami, di kampus kami. Saya bikin 2019 karena tahun ajarannya 2019 dan ada angka 2, 2019 2 yang berarti adalah semester 2. 01 adalah kelas A karena di Business English Communication itu ada 2 kelas. Jadi saya bikinnya 01 ataupun 02 dan kemudian IPS adalah
short name daripada interpersonal communication. Lanjut. Di sini ada summary-nya. Summary berisikan deskripsi singkat mata kuliah. Oke, ini yang tadi saya bilang untuk registrasi mahasiswa. Ini tadi saya bilang ya, sebenarnya di sini bisa dibentuk di-upload logo maksud saya, tapi karena saya tidak punya logo maka saya upload foto saya sendiri. Oke, ketika Bapak Ibu masuk ke Gnomio saya dengan mengetik missnopi.gnomio.com dan akan diarahkan ke halaman ini, tadi saya sudah bilang ya, kita akan diminta login as a guest, atau misalnya is this your first time here, you can create new account. Jadi kalau misalnya baru, tinggal create new account, karena sebelumnya kita sudah mengaktifkan email based self registration. Lanjut. Ini for student ya. Jadi setelah dia create new account, dia akan diminta memasukkan username. Nah, username di sini, ini kan saya tadi belum, waktu itu saya belum login ya. Pelan-pelan Mbak. Oke, baik Bu, baik Pak. Username di sini harus small letter tuh huruf kecil. Lalu passwordnya itu disediakan. Passwordnya itu berisi capital letter, small letter, sama asterisk atau non alphanumeric karakteristik seperti ada asterisk, tanda pagar dan sebagainya. Lalu kemudian kita akan diminta email address. Ini sebagai student ya. Kalau yang tadi pertama-tama kita mau bikin akun Gnomio-nya, lalu diminta first and surname-nya dan sebagainya, sehingga kita bisa create new account as a student. Oke, setelah kita memasukkan data-data tersebut, kita akan dapat tampilan seperti ini. Saya tadi memasukkan email saya adalah missnopi@bla-bla-bla-bla. Dan kenapa saya menggunakan emailnya agak aneh, kok belum pernah ya dipakai ya, belum pernah ada muncul sepertinya. Saya menggunakan temporary email karena saya memiliki emailnya, tidak mungkin email semuanya saya masukkan ke Gnomio, maka saya menggunakan temporary email supaya bisa mencoba-coba mempelajari Gnomio ini. Lalu kemudian dia akan meminta untuk mengconfirm. Setelah siswa itu meng-create new account di Gnomio kita, si siswa akan diminta untuk mengconfirm. Silakan cek di email yang sudah dikirimkan. Email yang dikirimkan contohnya seperti ini. Dia bilang, a new account has been requested at missnopi.gnomio.com using your email address. To confirm your new account, please go to this web address. Jadi kalau dia misalnya blue link, kita tinggal klik aja ya. Tapi ini karena menggunakan temporary email saya, jadi kita bisa kopas. Saya tadi kemarin kopas, lalu mempastikan di tab address. Kecepatan ya memangnya, maaf Pak. Lalu kita akan mengconfirm akun kita, lalu kita mengklik continue seperti ini. Setelah kita mengklik link konfirmasi, maka ada kata-kata yang mengatakan your registration has been confirmed and then you are able to continue. Oke. Setelah si siswa itu atau orang yang ingin membuat akun di Gnomio saya, dia akan melihat tampilan ini. Jadi sebelum tadi saya bilang bahwa saya kebetulan ada 3 prodi di kampus kami, dan ini adalah beberapa mata kuliah yang diampu. Jadi untuk mata kuliah di Business English Communication adalah Interpersonal Communication. Ini adalah summary-nya ya, summary course-nya. Lalu ini adalah CBA, mata kuliah pendidikan, di pendidikan bahasa Inggris maksud saya. Lalu di Project on ICT NELT itu di mata kuliah di sastra Inggris. Oke, ini tampilannya. Misalnya saya punya siswanya, misalnya Bu Melda. Bu Melda adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang mengambil Computer Based Assessment. Jadi dia akan mengklik Computer Based Assessment. Atau kemudian Pak Aziz misalnya adalah mahasiswa Business English Communication yang mengambil mata kuliah Interpersonal Communication. Jadi dia tinggal mengarahkan mata kuliah yang bersangkutan untuk bisa dia lihat tampilan kursnya. Oke. Setelah itu dia tinggal enroll. Tapi you cannot enroll yourself in this course, kata dia. Kenapa? Karena sistem Gnomio ini tidak terintegrasi dengan sistem informasi akademik kampus. Jadi dia free.
tidak ada kaitannya dengan kampus. Makanya tadi dia registrationnya email based self registration. Maka setelah si siswa mengenroll, kita sebagai teacher harus menerima dia, baru bisa dia melihat course-nya, tampilan course kita seperti apa. Tadi enroll a course as a student, sekarang enroll a course as a teacher. Nah, setelah itu sebagai seorang pendidik, kita akan melihat tampilan seperti ini dan kita bisa mengenroll. Tadi siswa misalnya Bu Melda enroll di mata kuliah ini, saya bisa mengokekan bahwa saya approve gitu. Saya approve bahwa dia adalah memang student saya di mata kuliah tersebut. Selanjutnya ini adalah tampilan bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan LMS. Ini adalah tampilan Gnomio untuk mata kuliah Interpersonal Communication. Di sini ada tadi saya bilang tanggal-tanggalnya, start date-nya sama end date-nya. Lalu kemudian di sini ada participants-nya. Participants-nya itu bisa saja teacher-nya ataupun juga bisa saja students-nya. Ada grades-nya juga atau nilainya si siswa tersebut. Oke, ketika saya ingin mengenroll students, nanti misalnya saya tinggal mengetikkan di sini, ini tampilannya ya. Kita tinggal klik enroll users di sini. Lalu kemudian ketika kita klik enroll users, kita tinggal ketik aja namanya ataupun emailnya. Kalau di yang terintegrasi dengan kampus, dia biasanya kita mengetiknya NIM-nya atau NPM-nya. Karena kalau mengetik nama, mungkin ada nama yang sama atau mirip, tapi kalau NIM itu adalah special karakter ya, jadi dia tidak mungkin sama. NIM si A dengan NIM si B tidak mungkin sama, tapi si A dan si B mungkin punya kemiripan nama, tidak berbeda dengan NIM atau NIK kita. Jadi di sini kita hanya bisa mengetikkan email. Lalu jika kita mengenal bahwa ini memang siswa saya nih, kita tinggal klik assign role as student and then enroll users. Oke. Di sini saya punya 2 siswa ceritanya, yaitu Lale Novia dan Novia McWill. Lalu setelah itu di enroll user sudah ada tampilannya. Misalnya di sini ada cuma 2 mahasiswa, bisa saja lebih dari 2 siswa, mohon maaf. Dan dia roles-nya as student. Di sini ada email address-nya. Apa sih maksudnya groups? Kadang-kadang ada beberapa materi atau topik di mana kita membutuhkan grouping. Jadi kalau grouping ini misalnya untuk topik ini ada 5, kita butuh 5 grup, maka kita bisa menggrupkan si siswa. Jadi kalau grup itu ketika mereka mengumpulkan tugas, mereka tidak perlu mengumpulkan kelima-limanya, tidak perlu mengumpulkan kelima anggota tersebut. Tapi bisa salah satu dari anggota tersebut karena kita sudah grouping di LMS tersebut. Iya Pak Adrianus, McBeal itu film itu ya Pak ya, film tentang pengacara. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mendapatkan materi ini, sebenarnya saya mencoba materi ini pada tanggal 19 April untuk sebuah presentasi di suatu pelatihan, dan saya belajar dari rekan saya, dosen Fakultas Teknik di Universitas Negeri Makassar, Bapak Ridwan Mahende, dan dia mengingatkan saya untuk memasukkan dan mempromosikan site-nya juga dan juga spada.gnomio.com-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya Bapak Muhammad Abdul Aziz Esos Mkom sebagai moderator. Silakan Bapak. Hai Ibu Leli. Halo. Halo ya Pak, kecepatan banget ya Pak. Nanti bisa diulang lagi Pak kalau ada yang mau nanya. Halo. Ya halo Pak, suara saya nggak kedengeran? Saya terdengar tidak? Halo. Suara saya terdengar. Suara Bapak terdengar? Oke, terima kasih. Luar biasa Ibu Leli. Pastinya akan banyak pertanyaan. Iya. Membredel ya. Katanya cepat sekali bicaranya. Aduh mohon maaf ya. Tadi yang dipaparkan sama Bu Leli itu adalah sebuah LMS. Bisa kita bilang itu model ya. Iya Pak. Bisa Moodle, bisa LMS. Yang di dalamnya adalah yang dibalut oleh Gnomio. Gnomio itu mungkin resepnya Bu, atau secara kosmet ya Bu. Iya, benar. Mungkin ada yang mau dipertanyakan oleh Bapak Ibu. Kayaknya sih udah deket-deketan ya. Sebenarnya ada yang nanya linknya.
untuk tutorial. Pak Aziz. Ya. Halo Pak Aziz, kalau di kampus itu kan SPADA atau sistem pembelajaran daring. SPADA itu kan singkatan daripada sistem pembelajaran daringnya Pak ya. Jadi kita tuh di kampus ada namanya SPADA, ada namanya Kelase, dan ada namanya LMS. Jadi kalau saya bilang LMS ini anaknya SPADA. SPADA itu yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Jadi memang saudaraan lah, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut Pak. Ini saya mau share dulu Bapak Ibu foto kami satu tim. Asik. Ya. Bapak Ibu silakan dipersilakan. Jika ada yang mau menanyakan tentang hal yang dipaparkan oleh Mrs. Novi tadi. Mohon maaf kalau saya kecepatan, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Bapak Ibu bingung mau mulai dari mana bertanyanya. Mungkin sebelum nanya bisa didemoin kan? Sebentar ya Pak ya, kita buka dulu Google Chrome saya. Sebentar. Oh sorry. Aduh, ini tampilannya kenapa begini ya? Sebentar. Kalau yang tadi digunakan oleh Miss Novi itu full LMS. Jadi di situ ada kursnya. Enggak Pak, itu saya create Pak. Ya? Saya create itu kalau yang course itu saya tambahkan sendiri Pak. Oke, ini saya bandingkan ya. Model basisnya model itu bisa kurs, bisa buat forum, bisa buat macam-macam. Berbeda dengan berbeda dengan Google Classroom. Kalau yang saya tahu nih, kalau saya lihat ini kan ini model ya, basisnya model. Ini saya ingin menunjukkan tampilan, mudah-mudahan tidak down ya karena sering digunakan. Ini adalah lms.unm.ac.id yang tampilannya kurang lebih sama dengan Gnomio tadi yang saya sampaikan. Perbedaannya adalah lms.unm.ac.id adalah platform pemiliknya kampus. Nah, kalau Gnomio itu bukan milik kampus, itu milik kita pribadi. Nah, di sini dia. Ini kebetulan ada beberapa mata kuliah yang dikaitkan dengan akun saya. Oke, tampilannya seperti ini, kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Kalau misalnya dia ada hidden coursesnya, ada banyak, ada beberapa yang terhidden maksud saya, bukan banyak. Nah, ini dia. Misalkan saya mau membuka, tadi kan saya bilang interpersonal communication ya. Misalnya di sini ada mata kuliah interpersonal communication, saya buka interpersonal skills di sini. Saya klik. Ini ada kelas A, ada kelas B-nya. Ini adalah kelas yang di bawah adalah kelas A, yang di atasnya adalah kelas B. Tampilan seperti ini mirip ya Bapak Ibu yang tadi ya. Kalau kita buka ini, yang sebelah kiri ini yang saya buka adalah Gnomio-nya. Nah, ini dia. Saya buka interpersonal communication. Ini made by myself. Saya buat sendiri karena Gnomio itu bukan terintegrasi dengan akun kampus. Session time out. Saya masuk dulu. Oke. Jadi ini ada perbandingannya, bukan perbandingan sih sebenarnya. Salah ya passwordnya ya. Sebentar, mudah-mudahan saya tidak lupa dengan passwordnya. Oke, dia masuk ke situ, ke Gnomio-nya. Ini dia. Ketika kita mau mengedit pertemuan di mata kuliah tersebut, kita jangan lupa mengklik turn editing on. Di sini kayaknya ada Alam ya. Alam masuk sini ya. Alam soalnya tadi chat japri saya. Halo Alam. Ada nggak yang namanya Alam di situ? Halo, ya Manok ya. Oke, ini ya Alam ya tampilannya LMS versi Gnomio kurang lebih sama. Turn editing on. Sama ya? Sama. Ini tampilannya LMS di sini. Kalau kita mau editing on, ya tinggal turn editing on, sama ya kurang lebih sama. Tapi ini bisa. Sama. Ini dia perkuliahan minggu pertama. Sekarang sudah masuk perkuliahan di sini tanggal 24. Kita tinggal cari tanggal 24 di sini. Aduh, internetnya agak lambat. Nah, di sini masih masuk minggu ini. Jadi ternyata materi mata kuliah di interpersonal skills itu ada grup presentasi kelompok 9, 10 dan sebagainya.
ini tampilan LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga bisa seperti itu dengan membuatnya untuk Gnomio. Ini kemarin yang saya cobakan untuk presentasi saya yang tanggal 19 April. Misalkan ini ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya mau menambahkan materi misalnya. Kita tinggal klik, mohon maaf kecepatan lagi ntar saya dibilang. Ini mata kuliahnya, interpersonal skills. Kita tinggal tambahkan activity-nya. Oke, kita mau apa? Assignment, tinggal diklik. Big blue button itu sama seperti video conferencing, sama seperti Webex. Di sini ada kan Zoom meeting, ada Webex kan, bisa juga. Video conferencing di Gnomio ada 3 big blue button. Lalu kemudian ada Zoom meeting dan juga ada Webex meeting. Misalnya kita memasukkan assignment di sini. Oke, tinggal add. Tinggal kita klik assignment-nya, kita add. Sebutkan judul assignment-nya, misalnya saya mau meminta anak untuk mencari artikel tentang karakter building. Tinggal saya ketik misalnya karakter building. Misalnya kita tambahkan apa sih karakter building itu? Karakter building is misalnya ya. Kalau kita merasa bahwa deskripsi ini penting sekali untuk ditampilkan, kita tinggal klik display description on course page. Lalu jika kita memang menginginkan mereka untuk melihat file dari kita tinggal klik additional files, dia akan mengupload. Misalnya tugas ini saya berikan kepada mereka tanggal 24 hari ini misalnya mereka bisa mengaksesnya dari jam 10 pagi. Oke. Tapi mereka harus mengumpulkan tugas ini misalnya besok misalnya. Kita tinggal klik Aprilnya, tanggal 25 April. Lalu jam berapa? Misalnya kita bikin sampai 23.59. Karena biasanya mahasiswa akan berkata, internetnya tidak bagus, bagusnya tengah malam. Oke, 23.59. Di sini ada due date, ada cut off date. Bedanya apa? Kalau due date itu pengumpulan terakhir. Kalau cut-off-nya kita aktifkan, misalnya cut-off-nya tanggal 26. Misalnya ya, kita tetap menerima tugas siswa kita sampai tanggal 26, tapi dengan catatan dia sudah tergolong terlambat. Dia boleh masuk tugasnya, tapi sudah masuk ke golongan terlambat. Oke? Lalu kemudian kita bisa meminta mereka mensubmitnya dengan file submission, atau hanya URL atau online text. Terserah Bapak Ibu. Lalu kemudian berapa nih maximum number of uploaded filesnya? Kalau saya biasanya maksimal 3. Biasanya mungkin mereka melakukan kesalahan dalam mengupload maksud saya, maka saya perkenankan mereka untuk 3 kali boleh mengupload. Lalu di sini ada maximum submission size 100 MB yang paling besar. Tapi kalau misalnya kita melihat tugasnya cuma misalnya selembar 2 lembar, misalnya cukup 2 MB cukup, silahkan. Dan sebagainya. Ini ada grup submission settings yang kalau misalnya dia di setting, silakan Bapak Ibu explore sendiri. Setelah semuanya sudah selesai, maka kita save and return to course. Nah, itu tampilan buat mereka ketika kita berikan tugas. Jadi di sini mereka tinggal klik, jadi ketahuan deh kalau mereka sudah ada tugas dari mata kuliah ini. Itu kalau kita mau masukkan tugas Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau masukkan quiz misalnya, bisa book, bisa file ya, terserah, bisa URL juga ya. Kalau kita mau bikin quiz misalnya, kita klik quiz, add. Tampilannya kurang lebih sama ya dengan LMS ya. Jadi bagi alam yang belum pernah ketemu dengan LMS, ini bentuknya LMS. Sama misalnya kuisnya tentang IPS, interpersonal skills. Oke, silakan tambahkan deskripsinya jika perlu. Kita set timingnya. Tadi waktu di sesi saya sebelumnya ada yang bertanya, bagaimana itu kalau misalnya saya mau bikin listeningnya, walaupun saya salah pengertian ya. Misalnya kita melihat bahwa ini kayaknya materi ini bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kita bisa setting. Ini mereka mengerjakannya bisa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalnya tanggal 25 di sini ya. Ya, mirip modul LMS Pak, betul Pak Adrianus. Lalu kemudian di sini time limitnya, ini tadi saya bilang nih, kayaknya mata pelajaran, tugas listening ini
tugas listening ini kayaknya cukup kok, cuman 20 menit. Jadi setelah mereka selama 20 menit itu mengerjakan, walaupun misalnya ternyata mereka belum selesai, sistem akan tertutup otomatis. Jadi memang sudah disetting 20 menit, sama seperti form limiter. Jadi dia sudah tersetting form limiternya 20 menit, misalnya sampai jam sekian gitu. Dia tertutup otomatis gitu. Jadi ada beberapa komplain dari mahasiswa saya misalnya lagi, kenapa saya belum selesai ini tugasnya, tapi belum selesai, saya selesai mengerjakan kuis tapi sudah tutup, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, loh kan saya sudah bilang only 10 minutes. Jadi setelah 10 minutes dia langsung tertutup otomatis, seperti itu. Lalu kemudian di sini sebentar, kayaknya ada attempts ya, oke dia. Ini attempts allowed-nya bisa, kalau unlimited berarti mereka bisa berkali-kali mencoba, tapi biasanya saya tergantung. Kalau menurut saya materinya tidak terlalu susah, saya akan hanya memberikan satu kesempatan saja bagi mereka untuk mengerjakan kuisnya. Kalau menurut saya agak susah, saya akan memberikan kesempatan sampai 2 kali saja. Tapi maksimum sebenarnya untuk kuis kalau saya sampai 3 kali aja. Lalu setelah itu kita akan save and return. Baru kita bisa menambahkan soalnya, kuisnya. Sebentar. Ini agak lama ini. Kasihan sekali laptop ini sudah berhari-hari. Oke, setelah kita klik yang tadi, kita tinggal klik edit quiz. Oke, kita bisa tambahkan. Ntar masih loading lagi. Oke, di sini kita menambahkan soalnya misalnya. Kita tambahkan a new question karena saya nggak punya question bank pertanyaan. Di sini pilihannya bisa multiple choice, bisa true false, bisa matching, bisa short answer dan sebagainya. Oke, kalau misalnya multiple choice atau true false atau matching atau short answer, pasti jawabannya bisa kita setting sehingga si siswa bisa mendapatkan nilainya langsung. Contoh, kita bikin multiple choice. Dan dalam satu kuis Bapak Ibu, kita bisa menggunakan lebih dari satu tipe. Bisa saja nomor 1 multiple choice, nomor 2 short answer, nomor 3 misalnya matching atau apa gitu. Nah, saya biasanya membuat question 6 itu nomor 1 misalnya. Soal nomor 1 misalnya. Lalu soalnya apa di sini? Misalnya what is character building? Oke, ada opsi A, opsi B, dan opsi C. Misalnya opsi A nih ya, saya ketik aja sembarang. Lalu kita melihat bahwa opsi A ini jawabannya benar. Tinggal kasih grade-nya nilainya 100. Bisa tambahkan feedback-nya bahwa memang jawabannya seperti ini karena begini-begini. Lalu kemudian choice B misalnya, ya sembarang aja Bapak Ibu ya. Dan ini misalnya kita tidak menganggap bahwa ini benar. Jadi kita tinggal menonkan grade-nya. Lalu untuk choice 3 misalnya kita anggap bahwa nilainya mendekati benar, maka saya bisa membuat nilainya 90. Kalau misalnya Bapak Ibu punya lebih dari 3 opsi, silakan ditambahkan dan akhirnya kita bisa save changes. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan diedit lagi kuisnya dengan cara add kuisnya lagi dan melakukan seperti hal yang sama seperti tadi. Nah, bisa aja esai gitu nomor 2 bisa juga. Silahkan dimodifikasi. Kira-kira seperti itu Bapak Aziz. Saya jadi ngoceh sendirian lagi. Oke. Yap, terima kasih Miss. Ada pertanyaan Miss. Ya Pak. Pertanyaannya, bagaimana tingkat keamanannya mengingat password username dari Gmail langsung? Oh iya, terima kasih. Dari pertanyaan dari siapa Pak? Dari Ibu Risuli. Oh ya, terima kasih Bu Risuli atas pertanyaannya. Tingkat keamanan tadi mungkin Ibu belum ada di sini atau bagaimana. Tadi saya sudah menyampaikan sebenarnya ini tampilan saya, PPT saya bukan Pak Aziz. Halo? Ya Bu. Tampilannya PPT saya. Halo ya Bu. Ya PPT ya. Oh, bukan. Ini apa namanya online. Oh, masih online ya? Bukan PPT. Oke. Masih online. Sebentar. Online. Sebentar. Jadi Bu, tadi saya sudah menyampaikan pada PPT saya, pada slide saya, ketika kita mendapatkan akun dan username atau akun dan passwordnya, kita tadi saya bilang bisa diperkenankan untuk mengedit Bu. Kita bisa mengganti. Nah ini dia tampilannya tadi.
Setelah kita mendapatkan ID ini, username dan passwordnya, lalu kita bisa memodifikasi Gnomio-nya, Bu. Nah, kita bisa mengedit di sini. Tadi kan saya kan awalnya kan dikirimnya admin, passwordnya sekian, lalu saya ganti dengan Miss Nopi, dan passwordnya adalah password yang memang kurang lebih yang biasa saya gunakan. Cuman bedanya kalau kita biasa menggunakannya cuman small letter, capital letter sama angka, dia tambah lagi special karakter seperti tanda bintang ataupun tanda pagar. Jadi soal tingkat keamanannya, karena dia dikembalikan lagi ke kita, Bu, pasti aman. Kalau menurut saya pastinya akan aman. Begitu Pak Aziz, terima kasih. Ya, Ibu Rusuli. Terima kasih Sama-sama. Bu. Mungkin BPK Rusuli, Penabung, ya. kalau Pertanyaannya sudah bisa terjawab. ya. Ada lagi dari apa nih? Freds. Ibu Sumaryati ya? ID Freds. Oke, ini modelnya kayak Edmodo gitu ya? Oke, kalau Edmo, langsung saya jawab ya Pak ya? Boleh. Ini based on my opinion ya Bu ya, atau Bapak Ibu, based on my opinion ya. Kalau Edmodo itu kan adalah salah satu platform yang sudah disediakan bentuknya. Dia sudah menyediakan bentuknya, kita tinggal pakai, sama seperti Google Classroom dan juga sama seperti psikologi. Saya nggak pernah menggunakan psikologi, mohon maaf. Saya pernah menggunakan Edmodo. Nah, kalau ini dia kurang lebih malah lebih complicated, Bu, karena dia punya fiturnya lebih banyak. Seperti kalau saya mengatakannya memang mirip sekali dengan LMS yang ada di kampus, Bu. Jadi dia lebih a little bit complicated. Kalau Edmodo itu kan tampilannya untuk anak sekolahan friendly ya, karena tampilannya itu dia seperti Facebook dan juga tidak terlalu begitu banyak fitur-fiturnya. Jadi kalau dibilang lebih complicated mana antara Gnomio sama Edmodo, makanya saya akan mengatakan orang yang saya paparin begini materinya, saya juga pertama kali lihat LMS, ini apaan sih, ada banyak banget sih yang mesti ditekan-tekan, ada banyak banget sih fitur-fiturnya, pusing juga, sampai sekarang juga belum mahir menggunakan LMS sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dibilang mirip dengan model LMS, apa tadi pertanyaan, Edmodo atau model Pak? Oh, kayak Edmodo gitu. Ya, kalau Edmodo itu Bu lebih simpel, Bu. Dia seperti yang apa yang dibilang sama Pak Adrianus, mirip dengan model LMS, Pak, benar. Mirip dengan model LMS. Memang LMS dengan Gnomio itu saudaraan, cuman kalau LMS itu dikelola oleh kampus di bawah Kemenristek Dikti ataupun Spada, kalau Gnomio itu punya orang luar sana, bukan punya Kemenristek Dikti. Begitu kira-kira jawaban saya, semoga bisa ngebantu kepada Ibu Sumaryati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi kan? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Luar biasa loh. Siapa tuh yang ngomong luar biasa? Biasa di luar. Yes. Ya. Ya, halo. Halo Pak, ada Pak Agus Barkah. Ya Pak, Bu kenapa? Ya, aku tadi ngeliat tutorial Miss itu, nah itu tuh sama kayak yang sekolah aku pakai, cuman dia udah punya nama kayak e-learning asyakirin.school.ac.id ya, pokoknya kayak gitu lah ya Miss ya. Itu apakah Gnomio juga bisa dimodif gitu namanya Miss? Bisa. Kalau itu tadi Miss namanya missnopi.gnomio gitu kan ya Miss ya? Iya, bisa Bu. Oh bisa ya? Bisa. melda.gnomio.com. Bede. Langsung kan share. Misalnya nih Bu ya. Contoh nih, kita bertiga nih, misalnya kita lu kali. Saya, Bu Melda sama Pak Aziz misalnya mau bikin joinan bisnis ya kan, kelas online ya kan. Bu Melda ngajar IPA, Pak Aziz ngajar IPS, saya ngajar bahasa misalnya. Dan kita adalah orang-orangnya, students kita tuh orang-orang dari luar. Nah, kita bisa bikin nama satu perusahaan kita untuk dijadikan sebagai namanya Gnomio kita. Kira-kira misalnya apa ya? Pokoknya misalnya adalah namanya gitu, saya kurang tahu lah nama-namanya. Nah, misalnya ada nama yang mau kita sepakati, kita bisa. Jadi kita bisa membuat platform itu sendiri sebenarnya dengan menggunakan Gnomio. Dan kita bebas. Sebenarnya ini situs ini saya sudah saya sudah dengar kurang lebih setahun yang lalu. Waktu itu profesor atau guru besar bidang ICT yang saya asisteni bilang sama saya, Prof. Ridunoni, dia bilang, Novi, itu LMS sering down ya, karena penggunanya banyak dan bandwidthnya kecil, jadi dia sering down. Lalu Prof itu mengatakan, coba kamu pelajari dulu Gnomio itu, siapa tahu nanti misalnya LMS-nya down, kamu bisa beralih ke Gnomio, karena Gnomio itu
stabil dan dia juga gratis. Jadi kalau Ibu Melda misalnya mau ngajar anak-anak di lingkungan rumahnya nih Bu, secara online bisa. meldaambarwati.gnomio.com. Cakep. Jangan lupa Bu, suruh anak-anaknya untuk create account. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Melda. Iya, terima kasih. Saya mau sapa-sapa ini. Ternyata Ibu Tati juga. Ini ada Pak Agus Barka, tapi Pak Agusnya tidak ada lagi di sini. Terima kasih Pak Agus atas kedatangannya. Pak Suprapto juga ada. Ini banyak-banyakan dari Visiti 5 nih. Sama Vikos. Ada bosnya di sini, ada PJ-nya. Bapak Adrianus. Selamat datang dan terima kasih Pak Adrianus. Ya, lanjut dong. Tidak ada mau tanya-tanya nih. Aduh, sedih banget saya nggak ditanya-tanyain. Tadi ditanyain Miss. Iya. Jualan ya Miss Nov. Ini dari SMA N5 Nrek. Oh, SMA 5 Nrek kan ternyata alam ya. Tolong ya menggunakan fasilitas sekolah dari ayahanda. Makanya tulisannya SMA N5 Nrekang. Ya Pak. Ada yang mau tanya lagi Pak? Tidak ada? Nggak tertarik ya menggunakan Gnomio, padahal Gnomio itu bagus loh. Karena kita bisa explore. Agak susah sih, bukan agak susah banget, ngejelimet banget. Saya juga waktu belajarnya juga udah hampir-hampir mau nangis, desperado, gara-gara aduh ribet banget sih ini. Tapi ya segala sesuatu harus dipelajari supaya kita bisa menambah ilmu. Kita harus updating dan upgrading. Modal nggak bisa. Tapi kalau Pak Aziz mah sudah ada ya Pak ya, situs sekolah ya? Ada. Kan bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, apa namanya? Kalau Bapak Ibu punya, sebenarnya sih boleh kalau boleh ini tadi yang seperti Prof-nya Miss kasih tahu, memang model. Bu Melda teriak-teriak nggak tahu, lanjut Pak. Memang kalau Bapak Ibu mau menggunakan resource-nya model murni itu sama sekali sangat berat dan perlu server yang besar. Bahkan di beberapa kampus juga itu mengalihkan atau membuat anggaran yang luar biasa untuk PNS itu. Biasanya sih di PNS-nya tidak itu overfull untuk PNS. Paling hanya beberapa aja. Pembelajarannya baik bisnisnya, baik kajian-kajiannya, forum. Nah kalau di kita ada CNCDP, ada all-in-one CDP, udah itu memang basisnya mudah. Jadi sudah di covering sama apa ya namanya framework. Jadi khusus untuk khusus untuk quiz aja. Ujian aja, tapi nggak sampai seperti yang tadi contohkan itu udah sampai ke kurs. Nah, Bapak Ibu bisa coba. Tadi sudah saya kasih linknya ya. Bantu Miss Novi linknya untuk di link Moodle itu bisa di download Bapak Ibu. Bisa di download PDF-nya, bisa di download aplikasinya, bisa dijalankan secara offline. Kalau mau online di sekolah sebenarnya bisa diminta sama web adminnya untuk install di dalam hostingnya udah ada di sini. Seperti itu. Kalau mau coba-coba yang gratis seperti Wikofi itu lumayan jadi dulu. Banyak kawan-kawan saya juga pakai jadi dulu untuk membantu memperpanjang tangankan ujian-ujiannya. Seperti itu. Boleh, kan? Ini ada link seran dari Bapak Adian, Adian Tenggo, geronomio.com. Geronomio.com apalagi tuh Pak Adrianus? Pak Adrianus aktifin mikrofonnya dong. Pak Adrianus ini Pak Aziz sama geronimo.com. Sama Bu Melda, dia adalah PJ saya, penanggung jawab wilayah waktu ada pelatihan Vikos, Virtual Coordinator for Students dari FCIC. Ya. Enggak. Saya salah tulis bercanda aja. Oh.
Oh Nio, bukan Nio. Kirain beneran mau share juga, si bapak bermakna. I'm so sorry. That's okay. Thank you for coming, sir. Jadi selain ketemu di Vicos juga sebenarnya kita juga di satu, ada juga nih kita sambil share-share informasi nih ya Bapak Ibu ya. Ada juga sebenarnya suatu program yang dimana saya ketemu juga dengan Pak Adrianus. Kayaknya tapi nggak enak, di sini ada program VCT sebenarnya, tidak boleh tidak boleh iklan program lainnya. Oke, minta maaf. Lanjut Pak. Oke, waktu kita masih ada tersisa 2 menit lagi nih. Oh ya? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh kita simpulkan saja kali ya. Oke. Saya simpulkan nih Pak ya. Jangan lupa Bapak Ibu presensinya ya diisi. Ya, baik. Terima kasih Pak Aziz. Jadi yang bisa disimpulkan pada pertemuan atau video conference pada ini adalah bahwa kita diperhadapkan oleh banyak pilihan untuk bisa menggunakan aplikasi ataupun pembelajaran secara online. Kita sebaiknya bijak sekali menentukan yang mana yang kita butuhkan, atau kita sesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Ada begitu banyak pilihannya, bisa saja menggunakan platform Edmodo, bisa saja menggunakan Google Classroom. Saya sendiri juga menggunakan berbagai macam aplikasi, tapi karena saya memang di bawah naungan UNM, sudah selayaknya saya menggunakan lms.unm.ac.id. Apabila saya memperkenalkan Gnomio sebagai salah satu sistem pembelajaran daring berbasis Gnomio ini, saya ingin memperkenalkan bahwa tanpa menjadi seorang dosen pun atau tanpa menjadi salah satu institusi yang mempunyai situs sekolah sekalipun, kita bisa membuat situs untuk jadi milik kita sendiri. Apabila Bapak Ibu berkenan membuat bisnis misalnya, silahkan dibuat dengan menggunakan gnomio.com dan rasakan manfaatnya. Demikian bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang tidak bisa saya sebutkan, tidak bisa kok saya sebutkan namanya, kepada Ibu Rika, Pak Adrianus, Ibu Herawati selaku instruktur kami, Ibu Ine Lestia, kayaknya ini di grup instruktur nasional ya, Maharaja. Terima kasih Ibu Ine. Lalu kemudian Ibu Rini Rahmiati, Ibu Rusuli juga satu grup saya instruktur nasional di Maharaja tahun 2015. Lalu Ibu Sumaryati ketemu di PGRI, dan ini ada SMA N5 Nrekang, adalah rekan kerja saya dari Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Bahasa Jerman, Universitas Negeri Makassar. Pak Suprapto kayaknya ketemunya di VCT 5, lalu Ibu Tati ketemu di FCC Sami Sanov Aksi, dan Ibu Tin Mulyati ketemu di sini sebagai PJ Wilayah VCT Batch 6 Jawa Barat. Terima kasih Pak Abdul Aziz, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga kepada Ibu Host. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Yang sudah Allah, mudah-mudahan ini jadi baru, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kepuasan. Seberapa menit ketemu ini mudah-mudahan bisa menjadi trigger untuk lebih ingin mencari kepuasan. Kepuasan yang tadi tentang itu. Baik, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf ada kekurangan dari mohon izin untuk Ibu Herawati dan Ibu. Oke, saya Aziz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Abdul Aziz Esos Mkom dan Ibu Leli Novia SPD Mkom atas proses diskusinya yang berjalan sangat lancar. Terima kasih juga untuk Ibu Tin Mulyati selaku PJ Wilayah dan Ibu Herawati SPD selaku instruktur kami di VCT 615 ini, 615A. Dan terima kasih kepada partisipan yang telah bergabung. Semoga ilmu yang dipaparkan pada video conference hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf, pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.